Halo semuanya, saya dari mahasiswa BINUS University. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan determinan matriks 4x4 dengan metode kofaktor. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Admiral Divarus Zaman, NIM saya 244005632. Saya dari jurusan Computer Engineering. Oke, apa itu determinan matriks? Dalam aljabar linear, determinannya itu adalah nilai skalar yang dapat dihitung dari elemen matriks persegi dan menyandikan sifat tertentu dari transformasi linear yang dijelaskan oleh matriks. Lalu, kali ini kita akan menentukan determinan matriks yang berordo 4 kali 4 menggunakan metode kofaktor. Kita langsung saja ke contoh soalnya agar mudah dipahami. Oke, di sini saya sudah memiliki matriks yang berordo 4 kali 4, yaitu matriks A. Di sini 211, 2131, 1011, 0210, dan 0123. Kita akan mencari determinan dari matriks A menggunakan metode kofaktor. Di sini saya menggunakan baris pertama, maka kita menggunakan rumus ini. Jika kalian menggunakan kolom dan baris yang lain itu bisa, hasilnya pun tetap sama. Misalnya kalian menggunakan kolom pertama, kalian tinggal mengganti kolomnya saja. Ini akan menjadi A11 dikali K11 ditambah A21 dikali K21, lalu ditambah A31 dikali K31, dan yang terakhir ditambah A41 dikali K41. Jadi untuk baris dan kolomnya itu terserah. Di sini saya menggunakan baris pertama. Nah, jadi di pertama kita mencari A11. A11-nya itu adalah angka yang ada di baris pertama dan kolom pertama. Jadi A11-nya itu adalah 2. Lalu K11-nya itu matriks yang selain dari baris pertama dan kolom pertama. Maka ini akan menjadi matriks 3 kali 3, yaitu 011, 210, dan 123. Oke, lalu kita ke A12. A12-nya itu sama yang baris pertama dan kolom kedua, yaitu adalah 1, dan matriksnya itu yang selain dari baris pertama dan kolom kedua. Di sini A12-nya negatif. Nah, bagaimana untuk menentukan negatif atau positif? Di sini kita menggunakan rumus negatif 1 dipangkatkan dengan I ditambah J. I-nya itu melambangkan baris, J-nya itu adalah kolom. Di sini adalah A12. Jadi negatif 1 pangkatkan dengan 1 ditambah 2 itu adalah 3. Maka di sini kan ganjil. Jika hasilnya ganjil maka tetap sama, maka negatif. Maka tandanya negatif. Bagaimana kalau positif? Jadi misalnya contohnya A11. Jadi kita masukkan tadi rumusnya negatif 1, pangkatnya adalah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Nah, di sini 2 karena pangkatnya genap maka hasilnya adalah positif, yaitu 1. Oke, kita lanjut ke A13. Seperti tadi, kita menggunakan baris pertama dan kolom yang ketiga, yaitu angka 3, dan K13-nya matriks yang selain dari baris pertama dan kolom ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah A14-nya itu angka yang ada di baris pertama kolom keempat, yaitu 1, dan K14 yang selain di baris pertama dan kolom keempat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angka-angka dan matriksnya. Lalu, bagaimana dengan menghitung K11, K12, lalu K13, dan K14? Oke, untuk menghitung K11 dan K12 dan seterusnya, kita menggunakan metode kofaktor lagi. Jadi, kita menggunakan metode kofaktor untuk menjadikannya matriks 2 kali 2, sehingga mudah dihitung. Kita pertama-tama menghitung K11-nya dulu. Di sini matriksnya adalah 011, 210, 123. Sama seperti tadi menggunakan rumus, yaitu kita menggunakan baris pertama, A11-nya itu 0, lalu matriksnya K11-nya itu 1023. Oke, lalu ke A12. A12-nya itu adalah 1 dan
K13 nya itu matriks yang selain di baris pertama dan kolom kedua, dan yang ketiga itu A13 nya itu adalah 1 dan matriksnya itu yang selain dari baris pertama dan kolom ketiga. Nah, di sini untuk cara menghitung matriks 2 kali 2 nya itu hanya perkalian silang begini. Jadi 1 dikali 3 itu hasilnya 3, 2 dikali 0 hasilnya 0, lalu 2 dikali 3 adalah 6, 1 dikali 0 itu 0, lalu 2 kali 2 itu 4, dan 1 dikali 1 itu adalah 1. Nah, di sini ini 0, lalu kita perkalian biasa, 0 dikali 3 dikurangi 0, lalu hasilnya kan 0. Lalu negatif 1 dikali 6 dikurangi 0, hasilnya adalah negatif 6. Lalu 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 1 itu 3, lalu dikali 1 maka tetap 3. Nah, di sini penjumlahan biasa yaitu negatif 6 ditambah 3. Sama seperti tadi, kita juga menggunakan metode kofaktor di K12. K12 itu matriksnya 1 1 1 0 1 0 dan 0 2 3. A11-nya itu 1, K11-nya itu yang sama selain baris pertama dan kolom pertama yaitu 1 0 2 3. Lalu A12-nya itu 1, matriksnya itu 0 0 0 3, dan yang A13-nya itu 1 dan K13-nya itu 0 1 0 2. Oke, sama seperti tadi kita hanya mengalihkan saja. 1 dikali 3 3, lalu dikurangi 2 dikali 0 yaitu 0. Lalu ini 0 dikali 3 adalah 0, 0 dikali 0 sama 0. Lalu 0 dikali 2 dan 0 dikali 1. Di sini 1 dikali 3 dikurangi 0 maka hasilnya adalah 3. Dan ini negatif 1 dikali 0 hasilnya 0, dan 1 dikali 0 itu sama tetap 0. Maka hasil K12 nya itu adalah 3. Oke, untuk K13 sama seperti tadi, A11 nya itu 1, K12 nya itu adalah yang selain baris pertama dan kolom pertama yaitu 2013. Lalu A12 nya itu 0, K12 nya itu 0003, dan yang terakhir yang A13 nya itu adalah 1 dan K13 nya adalah 0201. Sama seperti tadi kita kalikan matriks 2 kali 2 nya. Jadi 1 dikali 2 kali 3 itu 6 dikurangi 1 dikali 0 maka hasilnya adalah 6. Lalu ini hasilnya 0 dikarenakan ini dikali 0. Lalu yang ini 0 kali 1 itu 0 dikurangi 0 kali 2 itu 0 maka hasilnya juga 0. Maka hasil dari K13 nya itu adalah 6. Lalu yang terakhir yang K14 itu sama seperti tadi, menggunakan metode kofaktor. A11 nya itu 1, K11 nya itu yang selain baris pertama dan kolom pertama yaitu 21 12. Lalu A12 nya itu 0, K12 nya itu 01 02, dan A13 nya itu 1 dan K13 nya itu 02 dan 01. Sama seperti tadi kita kalikan juga matriks 2 kali 2 nya. Jadi 1 dikali 2 kali 2 itu 4 dikurangi 1 dikali 1 itu 1. Maka hasilnya adalah 3. Ini hasilnya 0 karena di sini dikalikan 0, lalu ini juga 0 karena 0 kali 1 itu 0, 0 kali 2 itu 0. Maka 1 dikali 0 itu adalah 0. Oke, maka hasil K14 nya itu adalah 3. Lalu kita sudah menemukan semua dari K11, K12, K13, K14 nya. Kita langsung masukkan saja ke rumus yang tadi. Yang tadi A11 nya itu 2. Nah, K11 nya itu adalah tadi negatif 3. Lalu A12 nya itu 1. Lalu K12 nya itu 3. Lalu A13 nya itu 3 dan K13 nya itu 6. Dan yang terakhir A14 nya itu 1 dan K14 nya itu 3. Kita perkalian biasa. 2 dikali min 3 itu adalah negatif 6. Negatif 1 dikali 3 itu negatif 3.
3 dikali 6 itu 18, dan negatif 1 dikali 3 itu negatif 3. Kita perjumlahan biasa, penjumlahan dan pengurangan biasa. Jadi agar lebih mudah kita kurangin 2 dulu. Jadi negatif 6 dikurangi 3 itu negatif 9, lalu 18 dikurangi 3 itu adalah 15. Nah, negatif 9 ditambah 15 itu adalah 6. Maka 6 itu adalah hasil dari determinan matriks A yang berordo 4 kali 4. Oke, untuk pengaplikasian atau penerapannya matriks itu dalam berbagai ilmu atau berbagai bidang itu dapat dilihat dari yang pertama itu ilmu komputer, yaitu digunakan untuk menjumlahkan matriks dalam Microsoft Excel. Lalu yang kedua itu ada pada ilmu fisika, yaitu digunakan untuk solusi rangkaian listrik. Apabila diketahui suatu rangkaian listrik, maka besar arus untuk masing-masing hambatan dapat dicari menggunakan metode numerik. Lalu yang terakhir itu adalah informatika. Dalam bidang informatika itu sendiri itu digunakan untuk memetakan sistem atau teknologi informasi. Hal ini juga dikenal dengan nama matriks McFarlane. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih.